Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya. Saya Sri Wijastuti SH, Kepala Bagian Hukum. Untuk melaksanakan kegiatan Kepala Bagian Hukum dibantu oleh 2 orang subkoordinator, yaitu Subkoordinator Perundang-undangan dan Subkoordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum. Sedangkan untuk Subkoordinator Bantuan Hukum telah dimutasi dan belum ada penggantinya sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utin Rini Ade Putri, Subkoordinator Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kinerja dari Subbagian Perundang-undangan, yaitu secara umum, Subperundang-undangan memiliki tugas sebagai berikut: melakukan penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah dikoreksi dan dikaji oleh Subbagian Perundang-undangan. Dalam melakukan koreksi, Subbagian Perundang-undangan dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah pemrakasa. Hasil pengoreksian dan pengkajian dibahas dalam rapat koordinasi internal bagian hukum. Rapat koordinasi internal dapat mengikutsertakan tenaga ahli atau narasumber. Setelah dilakukan rapat, bagian hukum mengadakan rapat pembahasan yang mengikutsertakan asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, asisten yang mengoordinir perangkat daerah pemrakarsa, perangkat daerah pemrakarsa, inspektorat daerah, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, Satuan Polisi Pamong Praja, perangkat daerah atau unit kerja terkait, tenaga ahli atau narasumber, dan bagian hukum. Dalam melakukan pengkajian, Raperda dibentuk tim penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah yang dapat melibatkan tenaga ahli atau narasumber. Untuk pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah atas nama Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada pimpinan DPRD untuk dibahas bersama panitia khusus DPRD dan tim eksekutif. Terhadap rancangan peraturan daerah yang difasilitasi, bagian hukum menyampaikan surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati kepada Gubernur melalui Biro Hukum sebelum dibahas di DPRD. Terhadap rancangan peraturan daerah yang dievaluasi, setelah disetujui DPRD melalui keputusan DPRD, bagian hukum menyampaikan surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati kepada Gubernur melalui Biro Hukum. Setelah menerima hasil evaluasi, bagian hukum melakukan penyempurnaan sesuai dengan hasil evaluasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat permohonan norek yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati kepada Gubernur melalui Biro Hukum. Rancangan peraturan daerah yang difasilitasi setelah disetujui dengan keputusan DPRD, bagian hukum menyampaikan surat permohonan norek yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati kepada Gubernur melalui Biro Hukum. Setelah mendapatkan norek dari Gubernur, selanjutnya bagian hukum memproses penetapan oleh Bupati. Selanjutnya, melakukan pengkajian produk-produk hukum. Bagian hukum menyampaikan surat kepada perangkat daerah tentang permintaan usulan rancangan peraturan Bupati yang akan ditetapkan pada tahun berikutnya. Usulan rancangan peraturan Bupati disampaikan kepada perangkat daerah, kepada Sekretaris Daerah melalui bagian hukum, disertai dengan surat yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah. Rancangan peraturan Bupati dijadikan dasar dalam perencanaan penyusunan peraturan Bupati. Perencanaan penyusunan peraturan Bupati ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah. Perangkat daerah merumuskan dan menyusun rancangan peraturan Bupati yang telah ditetapkan dalam perencanaan penyusunan peraturan. Perangkat daerah menyampaikan rancangan peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah melalui bagian hukum
dalam bentuk hard copy disertai dengan surat yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan nota dinas atau nota pengajuan konsep naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah. Rancangan peraturan Bupati dikoreksi dan dikaji oleh bagian hukum. Dalam melakukan koreksi dan pengkajian, bagian hukum dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah pemrakarsa, perangkat daerah terkait, dan tenaga ahli atau narasumber. Rancangan peraturan Bupati yang telah dikoreksi dan dikaji kembali kepada perangkat daerah pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Hasil perbaikan dan penyempurnaan rancangan peraturan Bupati disampaikan kembali ke bagian hukum untuk dikaji atau dikoreksi ulang. Apabila rancangan peraturan Bupati tersebut telah sesuai dengan hasil kajian atau koreksian, bagian hukum melakukan proses fasilitasi. Dalam melakukan pengkajian, dibentuk tim pengkajian produk hukum daerah, melibatkan tenaga ahli atau narasumber, dan ditetapkan dengan keputusan Bupati. Bagian hukum mengajukan surat permohonan fasilitasi rancangan peraturan Bupati yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati kepada Gubernur melalui Biro Hukum. Hasil fasilitasi disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui bagian hukum. Hasil fasilitasi tersebut akan disampaikan kepada perangkat daerah pemrakarsa untuk dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan terhadap rancangan peraturan Bupati. Rancangan peraturan Bupati yang telah diperbaiki disampaikan kembali ke bagian hukum untuk dilakukan proses penetapan. Untuk keputusan Bupati, tata cara pengkajiannya kurang lebih sama, yaitu perangkat daerah merumuskan dan menyusun rancangan keputusan Bupati yang akan diusulkan. Perangkat daerah menyampaikan rancangan keputusan Bupati kepada Sekretaris Daerah melalui bagian hukum dalam bentuk hard copy disertai dengan surat yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan nota dinas atau pengajuan konsep naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah. Dalam melakukan koreksi dan pengkajian, bagian hukum dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah pemrakarsa, perangkat daerah terkait, dan tenaga ahli atau narasumber. Rancangan keputusan Bupati yang telah dikoreksi dan dikembalikan kepada perangkat pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Hasil perbaikan dan penyempurnaan rancangan keputusan Bupati disampaikan kembali ke bagian hukum untuk dikaji atau dikoreksi ulang. Apabila rancangan keputusan Bupati telah sesuai dengan hasil kajian atau koreksi, bagian hukum melakukan proses penetapan. Sebelum masuk proses penetapan, maka akan dilakukan pertama, rancangan produk hukum daerah yang akan ditetapkan dicetak sebanyak 4 rangkap. Rancangan produk hukum daerah sebelum ditetapkan menjadi produk hukum daerah wajib mendapatkan paraf koordinasi pada setiap halamannya sebanyak 1 rangkap. Kedua, paraf koordinasi tersebut dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian Hukum, asisten yang mengoordinir, dan Sekretaris Daerah. Bagian hukum menyiapkan lembar disposisi untuk proses penetapan produk hukum daerah. Ketiga, rancangan produk hukum daerah yang telah mendapatkan paraf koordinasi disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi produk hukum daerah disertai nota dinas yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum. Keempat, rancangan produk hukum daerah yang telah mendapatkan paraf koordinasi disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi produk hukum daerah. Kegiatan yang selanjutnya adalah melakukan evaluasi rancangan peraturan desa dan klarifikasi peraturan desa.
Peraturan desa yang dilakukan evaluasi yaitu APB desa, pungutan tata ruang, dan organisasi pemerintahan desa. Selain ketiga peraturan desa tersebut, dilakukan klarifikasi seperti RKP desa, RPJM desa, dan lain-lain. Sekian kinerja dari Subkoordinator Perundang-undangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Melisa Venesa Siahaan, Subkoordinator Dokumentasi dan Informasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya. Secara umum, Subdokumentasi dan Informasi memiliki beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengelolaan dan penataan produk hukum daerah agar dapat terjaga dan terdokumentasikan dengan baik. Subkoordinator Dokumentasi dan Informasi melakukan beberapa kegiatan, yaitu seluruh produk hukum daerah yang telah ditetapkan akan diserahkan kepada Subkoordinator Dokumentasi dan Informasi. Selanjutnya, produk hukum daerah yang telah diserahkan disusun dan diperiksa kelengkapannya. Setelah dilakukan pemeriksaan dan tidak ada perubahan, produk hukum daerah diinput ke dalam daftar inventarisasi produk hukum daerah. Dan produk hukum daerah yang telah diinventarisasi diserahkan kepada operator jaringan dokumentasi dan informasi hukum untuk di-scan ke dalam format file PDF. Produk hukum daerah yang telah diformat ke dalam PDF berupa peraturan daerah dan peraturan bupati diupload ke dalam sistem aplikasi JDIH Kabupaten Kuburaya. Dokumen produk hukum daerah yang telah di-scan dan diupload ke JDIH akan diarsipkan ke dalam GUBI. Kedua, melaksanakan pengelolaan sistem informasi hukum JDIH. Salah satu kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan kegiatan workshop penerapan penggunaan aplikasi JDIH Kabupaten Kuburaya untuk ASN dan non-ASN yang berasal dari kecamatan, dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pengenalan, pemahaman, dan penggunaan. Sehingga kami menyediakan JDIH yang dapat diakses oleh masyarakat yang memerlukan pemahaman tentang hukum. Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kuburaya dapat diakses secara cepat, tepat, dan mudah melalui website. Yang ketiga, penyebar luasan produk hukum daerah, yaitu menyiapkan buku produk hukum daerah berupa peraturan daerah atau peraturan bupati Kabupaten Kuburaya. Produk hukum yang telah dibuat ke dalam bentuk buku akan disebarluaskan ke ke-9 kecamatan di Kabupaten Kuburaya. Misalnya, salah satu kecamatan di Kabupaten Kuburaya, yaitu Kecamatan Sungai Kakap dengan jumlah desa sebanyak 15 desa, maka untuk satu jenis buku produk hukum daerah yang diberikan sebanyak 16 buku produk hukum daerah. Sekian kinerja dari Subkoordinator Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Kurniawan, Sarjana Hukum, Staf Subbagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kinerja dari Subbagian Bantuan Hukum yang secara umum Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas antara lain: A. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan hukum yang masuk ke bagian hukum, baik secara litigasi yang penyelesaiannya melalui jalur pengadilan maupun non-litigasi yang upaya penyelesaiannya di luar pengadilan atau dengan cara komunikasi atau mediasi. Mekanisme dari litigasi itu sendiri yaitu
pertama, menerima gugatan yang masuk ke bagian hukum yang kemudian dilaporkan kepada atasan. Yang kedua, laporan tersebut ditindaklanjuti dengan membentuk tim kuasa hukum, yang kemudian tim kuasa hukum tersebut merumuskan langkah-langkah yang akan diambil dalam menjawab gugatan tersebut. Setelah itu, tim kuasa hukum melengkapi administrasi, dilanjutkan dengan persidangan dari tingkat pertama hingga sampai tingkat kasasi. Sedangkan mekanisme untuk non-litigasi yaitu adanya permasalahan hukum yang masuk ke bagian hukum, kemudian permasalahan hukum tadi dilaporkan ke atasan. Setelah itu ditindaklanjuti dengan mengadakan pertemuan bersama pihak-pihak terkait permasalahan hukum tersebut guna mencari solusi. B. Melaksanakan penyusunan dan pelaporan aksi HAM yang terhimpun dalam subkegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau RANHAM, yang meliputi 1 laporan kabupaten kota peduli HAM dan 3 pelaporan aksi HAM yang diawali dengan adanya surat dari kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat perihal pelaporan aksi HAM, yang kemudian bagian hukum menindaklanjuti surat tersebut dengan membuat surat permintaan data ke perangkat daerah terkait pelaporan aksi HAM, yang kemudian data yang dikirim dari perangkat daerah dihimpun dan diupload ke dalam aplikasi Sapaham. Demikianlah tugas-tugas dari Sub Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Kalbar Indonesia Mendunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.